Dunia ini masih bisa dikendalikan lewat sanksi dan tarif, ataukah kita sedang memasuki era baru multipolar, di mana kerjasama lebih menentukan arah masa depan global daripada konfrontasi demi mempertahankan hegemoni? Iya, jadi pertanyaan ini seakan merefleksikan ya Bagas keadaan perang dagang saat ini pendengar, yang mana setelah bertahun-tahun berada dalam ketegangan yang intens, Amerika Serikat dan Tiongkok akhirnya dikabarkan mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif dan juga menghentikan eskalasi perang dagang. Langkah ini secara luas dianggap sebagai semacam gencatan senjata ekonomi yang menandai babak baru dalam hubungan kedua negara adidaya tersebut. Namun pertanyaan penting muncul, apakah perdamaian dagang ini pendengar mencerminkan keberhasilan strategi tekanan Amerika atau justru mengakui kegagalannya dalam membendung kebangkitan Tiongkok? Karena kalau kita ingat ya, sejak diluncurkan pada era pemerintahan Donald Trump, perang dagang ini kan dimaksudkan untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok begitu, dan juga untuk mempertahankan dominasi Amerika Serikat ya dalam sistem perdagangan global. Namun bukti-bukti terbaru justru menunjukkan sebaliknya. Tiongkok tidak hanya berhasil bertahan, tetapi justru memperluas jaringan perdagangannya, memperkuat sektor industrinya, dan juga membangun aliansi strategis dengan negara-negara Global South. Betul, oleh karena itu ketika kini tirai perang dagang mulai diturunkan, dunia juga perlu mengevaluasi kembali begitu ya. Apakah strategi konfrontasi Amerika Serikat yang menekankan pada tarif sanksi ekonomi masih relevan di era globalisasi multipolar ini begitu? Atau jangan-jangan kekuatan ekonomi modern yang dibentuk melalui kerjasama, diversifikasi dan juga diplomasi dagang yang cerdas seperti Tiongkok lah yang justru relevan begitu. Nah, saat ini kita akan coba memperbincangkan ini lebih panjang lagi, Adel, karena perang dagang yang diluncurkan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok sejak masa pemerintahan Donald Trump menjadi salah satu babak penting dalam sejarah ekonomi global kontemporer. Nah, langkah-langkah proteksionis seperti pemberlakuan tarif tinggi terhadap produk-produk Tiongkok, pembatasan teknologi, serta kampanye internasional untuk mendiskreditkan perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan juga TikTok, ini dimaksudkan untuk menekan pertumbuhan ekonomi dan membatasi pengaruh strategis Tiongkok. Namun data terbaru tahun 2025 justru menunjukkan strategi ini tidak hanya gagal dalam mencapai tujuannya, tetapi juga memunculkan dinamika baru dalam hubungan internasional dan sistem perdagangan dunia yang justru menguntungkan Tiongkok. Kemudian kalau dilihat dari perspektif teori realisme struktural dalam hubungan internasional, negara-negara besar akan selalu berusaha memaksimalkan kekuatan mereka dan menekan pesaing yang tumbuh. Dan Amerika Serikat ini melihat Tiongkok sebagai ancaman kan ya. Jadi ancaman langsung terhadap hegemoninya begitu, khususnya dalam ranah ekonomi dan teknologi. Betul. Namun asumsi realis bahwa tekanan ekonomi akan melemahkan lawan ini juga terbukti tidak berlaku sepenuhnya ya dalam kasus ini begitu. Nah, data terbaru dari Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini 2025, total impor dan ekspor barang Tiongkok justru naik menjadi 21,79 triliun yuan. Ini meningkat 2,9% secara tahunan. Bahkan ekspor Tiongkok melonjak 7,2%, mencapai 13 triliun yuan, menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah negara tersebut. Dan kenaikan ini menegaskan bahwa Tiongkok telah berhasil memitigasi dampak negatif dari tekanan ekonomi Amerika Serikat. Iya, dan tidak hanya itu, fakta lain yang membantah efektivitas perang dagang adalah diversifikasi mitra dagang Tiongkok begitu. Sebagaimana dilaporkan oleh Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok, terdapat lebih dari 51% perdagangan luar negeri Tiongkok pada paruh pertama 2025 berasal dari negara-negara yang tergabung dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative. Jadi perdagangan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini juga tumbuh 9,6%, kemudian dengan
dengan BRICS tumbuh juga sebesar 3,9% dan dengan Uni Eropa meningkat 3,5%. Jadi berdasarkan perspektif neoliberalisme institusional, integrasi ekonomi melalui kerjasama multilateral dan perjanjian dagang ternyata dapat memperkuat stabilitas sistem internasional. Ya, betul. Dan Tiongkok sudah memanfaatkan pendekatan ini dengan sangat efektif ya, dengan membangun hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara di Asia Tenggara, ada Eurasia, Afrika, dan Amerika Latin. Hal ini menciptakan jaringan ketergantungan timbal balik yang juga membuat upaya isolasi ekonomi oleh Amerika Serikat menjadi tidak efektif. Nah, salah satu pilar ketahanan ekonomi Tiongkok adalah sektor swasta yang sangat kuat, di mana perusahaan-perusahaan swasta di Tiongkok menyumbang sekitar 57,3% dari total perdagangan luar negeri pada paruh pertama tahun ini, dengan nilai perdagangan mencapai 12,48 triliun yuan. Dan angka ini naik 7,3% dari tahun sebelumnya. Dan kita tahu Tiongkok adalah memfasilitasi ekspor produk teknologi tinggi swasta yang naik 12,5% dan mendorong modernisasi industri manufakturnya, khususnya pada sektor kapal, otomotif, dan juga peralatan mesin. Pertumbuhan sektor ini juga menunjukkan efektivitas modern ekonomi sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, dengan menciptakan simbiosis antara kontrol negara dan dinamika pasar. Dalam pandangan teori ekonomi politik internasional, khususnya mazhab developmental state, keberhasilan ini juga mencerminkan peran proaktif negara dalam mengarahkan pembangunan ekonomi tanpa harus tunduk pada prinsip-prinsip pasar bebas liberal barat. Sementara itu, strategi pemisahan ekonomi yang digagas oleh Amerika Serikat justru mempercepat terbentuknya kutub ekonomi baru. Iya, kita bisa lihat dari buktinya gitu ya, hubungan perdagangan Tiongkok dengan BRICS yang semakin erat, di mana nilai perdagangan dengan negara-negara BRICS mencapai 6,11 triliun yuan atau 28% dari total perdagangan luar negeri Tiongkok. Ya. Dalam teori sistem dunia atau World System Theory yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein, dapat dilihat bahwasanya Tiongkok sedang memosisikan dirinya sebagai inti atau core alternatif dari sebuah sistem ekonomi global untuk menantang dominasi Amerika Serikat yang selama ini menjadi inti tunggal dalam arsitektur kapitalisme global. Meskipun data menunjukkan bahwa perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat menurun tajam ya, yakni 9,3% pada paruh pertama tahun 2025 ini, hal tersebut tidak serta-merta melemahkan ekonomi Tiongkok. Sebaliknya, Tiongkok memanfaatkan momen ini untuk mengonsolidasikan integrasi ekonominya dengan kawasan tadi dari Global South. Ya, betul. Dan yang menjadi menarik adalah di tengah tekanan tarif dan hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh Washington, di mana Tiongkok tetap bisa mempertahankan daya saing ekspornya berkat kekuatan sistem industri domestik, kapasitas inovasi teknologi, serta jaringan rantai pasok global yang sudah sangat dalam begitu ya. Dan penurunan perdagangan dengan Amerika Serikat justru menjadi katalis untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan otonomi ekonomi strategis. Nah, pendekatan konstruktif dalam hubungan internasional ini juga bisa membantu menjelaskan mengapa narasi hegemonik Amerika Serikat kehilangan daya tarik di mata komunitas internasional, dan Tiongkok mengartikulasikan identitasnya sebagai mitra pembangunan global yang berkomitmen pada keterbukaan dan saling menguntungkan. Ya, inisiatif seperti pembangunan pusat keunggulan kepabeanan cerdas BRICS dan juga keterlibatan aktif dalam pembangunan infrastruktur negara-negara selatan ini juga menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya bermain dalam kerangka ekonomi semata ya, tetapi juga membentuk norma baru dalam tata kelola global. Jadi ini kontras dengan pendekatan koersif dan unilateralis yang kerap diadopsi oleh Amerika Serikat ya, yang bagi banyak negara dianggap sebagai bentuk neo-imperialisme ekonomi atau penjajahan ekonomi baru gitu ya. Dan di sisi lain, resistensi internal di Amerika Serikat terhadap perang dagang juga ternyata semakin menguat. Banyak juga perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergantung justru pada pasar dan pasokan dari Tiongkok begitu, sehingga tekanan ekonomi dari pemerintah justru semakin merugikan sektor bisnis domestik mereka. Nah, itu dia ketidakmampuan Amerika Serikat untuk memaksa reshoring atau relokasi industri kembali ke Amerika dalam skala besar. Ini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi global
telah melampaui batas kemampuan kontrol satu negara. Bahkan menurut teori liberalisme ekonomi klasik, upaya memaksakan fragmentasi pasar bertentangan dengan logika efisiensi dan juga spesialisasi yang menjadi dasar perdagangan internasional modern. Dan selain itu, data menunjukkan Tiongkok dan Uni Eropa mencatat adanya peningkatan perdagangan sebesar 3,5% pada paruh pertama tahun 2025. Dalam sektor teknologi hijau, kita tahu ya, Tiongkok menjadi eksportir utama generator tenaga angin dan juga transformator ke Eropa. Jadi hal ini juga menandakan bahwa posisi Tiongkok sebagai pemain utama dalam transisi energi global akan semakin kokoh begitu. Sementara Amerika Serikat justru kehilangan momentum di bidang teknologi energi bersih karena fokus kebijakannya yang terpecah antara isolasionisme ekonomi dan juga persaingan geopolitik. Dan yang menarik juga pendengar, di tengah ketegangan global, Tiongkok tetap konsisten dengan kebijakan keterbukaan tingkat tinggi mereka ya Bagas ya. Betul. Dan memperluas kerjasama strategis tidak hanya dengan negara maju tetapi juga negara berkembang. Hal itu tentunya memperkuat posisi moral dan diplomatik Tiongkok dalam arena global, sekaligus melemahkan legitimasi retorika Amerika yang mendaku sebagai pembela perdagangan bebas. Jadi kesimpulannya pendengar, perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Tiongkok terbukti gagal secara strategis ya Bagas ya, dan betul. juga ekonomis. Karena alih-alih melemah, Tiongkok justru berhasil memperkuat struktur ekonominya, kemudian mendiversifikasi pasar dan memperluas pengaruh globalnya. Betul. Hal ini memperlihatkan dalam era globalisasi baru yang multipolar, dominasi ekonomi tidak lagi dapat ditegakkan melalui koersif, tetapi harus dibangun melalui sebuah kerjasama, inovasi dan juga kepercayaan. Baik, kita sudah sampai di sini perjumpaan kita di